Baik, Ibu-ibu dan para peserta semuanya, mohon izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Selamat, selamat datang di kegiatan Talk Series yang ke-39 dari OUS dengan tema pemodelan matematika aktuaria dalam strategi hedging, manajemen risiko, dan asuransi hari ini, tanggal 23 Januari 2026, dengan pembicaranya, yaitu adalah Profesor Dr. Insinyur Endar Hasafah Nugrahani MS. Beliau merupakan salah satu dosen dari Institut Pertanian Bogor. Baik, seperti biasa, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mungkin saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga untuk kegiatan pada siang hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, mungkin tidak perlu lama-lama, saya ingin mempersilahkan kepada Profesor Ritma Leni untuk memberikan sedikit sambutan. Kepada Prof. Leni, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Prof. Endar dan Mbak Nina juga. Hari ini kita menyelenggarakan acara Ostok Series yang ke-39. Jadi saya berbahagia sekali sudah dapat pula mengantarkan Talk Series yang ke-39. Biasanya kita melaksanakannya adalah setiap bulan. Dan ini adalah yang ke-39 kalinya. Berarti bulan depan kalau ada kita yang ke-40 kalinya. Nah, untuk itu setiap bulannya kami menampilkan beberapa peneliti dari peneliti yang tergabung di OS Indonesia. Jadi OS Indonesia ini adalah organisasi perempuan peneliti di Indonesia. Nah, topiknya itu berbeda-beda setiap bulannya. Nah, kali ini kita akan melihat tentang pemodelan matematika aktuaria dalam strategi hedging, manajemen risiko, dan asuransi. Nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Ender Hasafah Nugrahani dari IPB University, IPB ya. Oke, terima kasih Bu Prof. Endar sudah bersedia hadir di acara kita kali ini. Walaupun kita yakin ya, Prof. Endar mungkin banyak sekali acaranya, dan ini mungkin disempat-sempatkan untuk hadir di sini sebagai pembicara. Dan bukan berarti juga yang lain tidak sibuk ya. Kita semua punya acaranya masing-masing, cuman kita punya komitmen untuk melaksanakan Ostok Series ini. Jadi ya kita sangat berterima kasih sekali dengan kehadiran Bu Prof. Endar di acara kita kali ini. Dan begitu juga terima kasih lagi untuk Bu Nina ya. Ini udah kesekian kalinya untuk menjadi moderator di acara Ostok Series ini. Dan saya kira mungkin semoga nanti acaranya dapat berjalan lebih lancar. Dan untuk peserta yang hadir, kami mengucapkan terima kasih juga sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di sini. Mari kita belajar bersama-sama. Saya kira ini Bu Prof. Endar sudah uh, punya pengalaman yang luar biasa di bidang pemodelan matematika ini. Dan saya kira nanti kita akan belajar sesuatu yang baru, walaupun mungkin seperti saya tidak begitu belajar matematika, gitu. Tapi uh, dari pengalaman saya sih sangat sangat menyenangkan untuk tahu ilmunya orang lain itu seperti apa. Dan siapa tahu gitu ya kita dapat berkolaborasi walaupun mungkin tidak langsung, mungkin suatu saat kita butuh gitu saling membutuhkan ilmu kepakaran dari masing-masing pembicara yang hadir di OS ini. Karena kalau di kami pun ada pemodelan molekul gitu. Kalau di kami ya, di kimia ada pemodelan molekul. Nah ini Bu Enda ada pemodelan matematika. Siapa tahu gitu ya, kita bisa ngelihat nanti ada kaitannya. Mungkin di Bu Nina nanti ada pemodelan apa, mungkin kita lihat ada kaitannya juga gitu ya. Jadi saya kira itu aja pengantar dari saya. Selamat bertalk series dan semoga lancar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Prof. Leni. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya akan menyampaikan
sedikit gambaran untuk CV dari pembicara, yaitu Prof. Endar. Nah, berikut CV-nya sudah terlihat ya, Ibu-ibu ya. Ya, Baik, narasumber kita untuk talk series pada siang hari ini adalah Profesor Dr. Insinyur Endar Hasafah Nugraheni MS. Beliau berasal dari IPB University. Nah, untuk pendidikan beliau, beliau menempuh insinyur di IPB University Indonesia. Kemudian untuk studi masternya juga di universitas yang sama, yaitu di IPB University. Kemudian untuk S3-nya, beliau menempuh di Universitas des Saarlandes, Saarbrücken, Jerman. Agak belibet ya, Bu, mohon maaf, karena makanannya bukan keju ini, jadi nah, tentunya sudah sampai Jerman, jadi alhamdulillah ya tidak diragukan lagi ilmunya begitu. Untuk bidang ilmu beliau adalah pemodelan matematika dan aktuaria. Sedikit terkait dengan conference, seminar, dan workshop yang pernah diikuti Prof. Endar yang terbaru itu adalah di OUS ya, OUS Inclusive Collaborative Research Symposium and Annual Meeting yang kemarin di Unhas ya di Makassar. Kemudian Retreat for Women in Applied Mathematics Southeast Asia dari Kemdikti Saintek Indonesia. Kemudian ada lagi di Hong Kong di tahun 2025. Begitu juga di tahun sebelumnya juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kalau bisa dibilang sudah mengelilingi Asia, begitu ya Prof ya, sudah jalan-jalan untuk menyampaikan ilmunya, begitu. Oke, mungkin itu saja terkait dari CV dari Prof. Endar Hasafa. Saya ingin menyapa Prof. Endar terlebih dahulu. Prof. Endar sudah siap untuk menyampaikan materinya? Insya Allah siap. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, mungkin saya persilahkan ya kepada Prof. Endar. Tetapi punten bagi para peserta yang ingin memberikan pertanyaan, nanti boleh secara langsung ataupun boleh diketik di kolom chat. Begitu. Time is yours, Prof. Endar. Silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi. izin share screen ya. Mohon di Aman, Prof. aman ya. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa saling berjumpa ya siang ini dalam acara OS Talk Series yang ke-39. Wow ya, sudah sekian kali diorganize ini Talk Series-nya. Dan pada hari ini saya memberanikan diri untuk ikut partisipasi dengan mempresentasikan beberapa hasil kerja kami ya di kampus beserta partner ya, sebagai dosen dan juga mahasiswa. Judulnya seperti yang tertera dan izin belakang diri di IPB itu sekarang institusi saya dinama Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika. Dulu bagian dari FMIPA, tapi sejak 2024 kami menjadi sekolah tersendiri dari 3 bidang ilmu. Sains data itu statistika ya, kemudian matematika dan informatika ataupun ilmu komputer. Gitu. Ya, oke. Eh, Sebagai pembuka, tentunya saya perlu memperkenalkan apa itu ilmu aktuaria. Karena kalau yang tidak terlalu kenal, sepertinya salah begitu ya. Jadi ilmu aktuaria itu sebuah ilmu yang relatif baru gitu ya, yang merupakan cabang interdisipliner karena dia menggabungkan dari berbagai disiplin ilmu, yaitu matematika, statistika, ekonomi, serta teori keuangan. Dan implementasinya utamanya adalah untuk mengelola risiko dan ketidakpastian. Dan umumnya itu di bidang keuangan. Nah, dan atau asuransi lah yang lebih spesifiknya. Dan di dalam ilmu aktuaria ini biasanya konsep-konsep yang terlibat itu adalah
uh, teori peluang, probability teori ya, kemudian analisis statistika, kemudian analisis risiko yang lebih spesifik ya. Kemudian secara matematik kita juga membahas proses stokastik di dalamnya serta analisis sensitivitas dan tentunya adalah teori optimisasi gitu ya. Oke, kemudian ini tentang ilmu aktuaria, kemudian tentang pemodern matematika. Sebenarnya kalau matematika sebagai ilmu semua pasti sudah kenal, gitu ya. Kemudian secara khusus pemodern matematika ini kurang lebihnya digambarkan pada gambar di kiri ya, yaitu apabila kita punya masalah dunia nyata yang kadang-kadang kita berusaha untuk menyelesaikannya, itu biasanya kita akan coba rumuskan sedemikian rupa sehingga perumusan tadi nanti kita rumuskan secara matematis gitu, dalam bentuk model matematika. Biasanya kita memerlukan untuk menggunakan asumsi-asumsi ataupun penyederhanaan, dan tentunya dalam matematika itu berkaitan dengan menetapkan variabel. Dan juga tujuannya mau mengapakan gitu ya. Jadi nanti ada suatu tujuan tertentu diformulasikan dalam formulasi matematik. Kemudian setelah rumusan model matematik ditemukan, kita akan berusaha menyelesaikannya secara matematik di atas kertas dulu gitu ya. Dengan melakukan prosedur analisis tertentu, setelah analisis yang didapat, hasilnya kemudian kita interpretasikan, yang harapannya itu dapat menyelesaikan masalah dunia nyata yang sebenarnya. Ya, sehingga uh, peran model matematika sebenarnya bisa di banyak hal, gitu ya. Tapi secara khusus yang akan saya sampaikan hari ini, pembelian matematika dan aktuaria dalam konteksnya yang ada sedikit banyak kaitannya dengan aplikasi di asuransi, gitu ya. Dan biasanya peran pembelajaran matematika seperti yang saya sampaikan itu bisa dalam bentuk prediksi, penilaian risiko, penentuan premi, penentuan cadangan asuransi, ataupun eh, dari formulasi regulasi, kemudian kita akan nilai kepatuhan dari pihak-pihak yang terlibat ya dalam aplikasi asuransi tersebut. Oke, kemudian beberapa model matematika yang erat kaitannya dengan aktuaria itu kalau kita kelompokkan besar kira-kira ada di 3 kelompok ya, yaitu model matematika yang hubungannya dengan model kehidupan kita sering sebut sebagai life models. Biasanya ini adalah memodelkan kontingensi hidup yang diaplikasikan pada asuransi jiwa. Kemudian model non kehidupan itu yang biasanya memodelkan kerugian-kerugian yang terjadi di dunia nyata ini gitu ya, yang diformulasikan dalam asuransi umum, misalnya asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan dan seterusnya. Serta kelompok ketiga itu model finansial atau secara agak lebih spesifik dari sudut pandang matematik itu ada finansial stokastik. Model finansial ini biasanya kita aplikasikan untuk katakanlah menilai instrumen keuangan. Ya, keuangan itu contohnya mungkin saham begitu ya, menilai menentukan nilai wajar dari harga satu saham itu bagaimana gitu ya. Ataupun mengelola risiko dari pasar dan suku bunga ataupun dari investasi gitu ya di pasar keuangan. Dan yang juga penting itu adalah strategi lindung nilai. Itu yang tadi saya sebut dengan hedging. Hedging itu lindung nilai. Jadi kalau kita berinvestasi, kita tentunya ingin investasi kita itu aman dari risiko kerugian lah begitu ya. Itu nanti adalah bagian yang dibahas di kelompok model finansial. Ya. Oke, kemudian berikutnya ini berikut beberapa contoh. Ini mohon maaf kalau sudah agak terlalu detail gitu, tapi untuk memberi contoh saja. Yang tadi di kawasan model kehidupan itu kalau model matematikanya yang sering kita pakai itu kita sebut sebagai model mortalitas ataupun morbiditas. Mortalitas itu model yang memodelkan uh, apa namanya peluang kematian ataupun harapan hidup gitu ya. Itu akan di model mortalitas. Dan juga yang kaitannya dengan model kehidupan itu model morbiditas. Morbiditas itu mau memodelkan peluang seseorang untuk sakit begitu ya di masa yang akan datang. Dan ini beberapa contohnya model mortalitas dan morbiditas, dan yang sering dijadikan acuan itu kalau kita di
apa teman-teman yang mungkin bergelutnya di model matematika kehidupan ini, yang paling populer itu model Gompertz ataupun Gompertz-Chandekhan. Ya, ini contohnya saja. Jadi kira-kira kalau di gambar kiri ya, semakin tinggi usia seseorang, tentunya peluang untuk terjadi kematian akan semakin tinggi. Ya, secara intuisi kan itu kita ketahui bersama. Ya, dan atau semakin tinggi usia, peluang untuk sakit ini juga akan semakin tinggi. Oke, kemudian berikutnya contoh, ini masih contoh, tapi di bidang yang non kehidupan tadi, ya, berarti asuransi non life gitu ya. Itu mungkin berikutlah model-model klaim asuransi misalnya gitu ya. Jadi kalau kita di matematika asuransi itu harus banyak ini bekerja dengan model klaim ya. Jadi nanti pengelola asuransi akan bisa membuka ini ya peluang terjadinya klaim dari suatu kejadian yang kita asumsikan berdistribusi binomial misalnya, itu akan menjadi model yang sebelah kiri gitu. Kalau mungkin ada distribusi yang lain, dalam hal ini ada namanya distribusi Pareto, itu yang sebelah kanan. Kurang lebihnya sama sih ya, karena dia distribusi peluang, maka peluang terjadi terbesar itu akan ada di tengah, gitu kira-kira di sekitar nilai harapannya, di sekitar rata-ratanya. Ya, oke, contoh yang lain untuk model yang kelompok ketiga tadi ya, yang keuangan itu yang juga populer, itu adalah model derivatif ya. Dan model derivatif ini kita sebutnya model keuangan derivatif. Jadi artinya model dari produk keuangan tapi terhadap suatu skema yang eh, tingkat kedua, level kedua gitu. Jadi kalau kita menabung itu ada model keuangannya ya. Jadi itu nanti modelkan akumulasi tabungan dan seterusnya. Kalau derivatif itu produk lanjutannya gitu ya. Biasanya nanti aplikasinya berkelanjutan derivatif itu adalah model opsi terhadap saham misalnya begitu ya. Kalau kita investasi di saham itu nanti ada model harga sahamnya kita bisa modelkan. Tuh. Tapi opsi itu adalah seperti yang saya narasikan di sini ya. Kalau di skema investasi derivatif ada opsi, ada jenis call, jenis put ya. Opsi ini adalah perjanjian untuk membeli ataupun menjual aset di masa yang akan datang pada kesepakatan waktu dan harga tertentu ya. Nah itu memodelkannya itu menggunakan salah satunya ini ya model Black-Scholes-Merton. Model Black-Scholes-Merton ini kalau ibu-ibu yang kenal dengan model matematik, ini model persamaan diferensial parsial. Kemudian tahu tahu mungkin gitu ya. Kemudian terhadap penentuan harga opsi itu kita menggunakan kalau pakai model Black-Scholes-Merton yang sama itu formula eksplisinya di sebelah kanan. Tidak akan saya bahas detail, tapi kira-kira itu ya. Sehingga kita bisa memformulasikan ini model untuk kita bertransaksi produk derivatif dalam hal opsi di masa yang akan datang. Transaksinya masih nanti, gitu. Ya. Oke, ini yang biasa dibahas oleh teman-teman di bidang finance tadi. Ya. Kemudian selanjutnya di sini untuk strategi hedging saya memberikan contoh ini masih di kawasan uh, apa model finance ya, yaitu apabila sebagai contoh misalnya kita berinvestasi nih dalam saham gitu ya. Biasanya kalau kita namanya investasi kita punya portofolio investasi saham. Bagaimana strategi kita untuk melindungi kita terhadap perubahan harga saham. Kita tahu harga saham itu akan berubah ya di masa yang akan datang. Mungkin turun, mungkin naik. Sebut misalnya kalau harga saham ini nanti ternyata jatuh, atau turun di masa yang akan datang, maka menurut penelitian pertama, ini dari mahasiswa saya sebetulnya di JSL, itu kita bisa menerapkan strategi yang pertama ini ya, IVRP, Inverse Vertical Ratio Put, ataupun long strangle untuk melindungi investasi kita pada saat kasus harga saham itu jatuh. Sehingga kerugiannya tidak, maksudnya kalau harga sahamnya turun, kita nggak akan rugi banget gitu ya. Atau sebaliknya, yang kanan yaitu strategi yang lain ya, long call founder misalnya, itulah strategi yang bisa kita terapkan untuk portofolio investasi saham kita apabila harga saham itu cenderung biasa-biasa aja, itu nggak ada perubahan gitu ya. Karena kalau kita investasi langsung, kalau harga sahamnya diam aja, kita kan nggak untung sebetulnya gitu ya. Sehingga mungkin pakai strategi ini kita akan dapat keuntungan yang relatif.
lebih tinggi. Oke, tidak usah detail ya. Berikutnya tentang ranah manajemen risiko. Risiko secara umum ya, ini tidak harus matematik gitu ya. Risiko secara umum itu di apa namanya? Kalau saya ambilkan dari berbagai sumber referensi, itu adalah kemungkinan terjadi peristiwa yang tidak pasti di masa depan. Tidak pastinya itu umumnya mungkin menimbulkan kerugian ataupun penyimpangan dari yang hasil yang seharusnya lah. Itu disebut risiko. Ya. Jadi kalau investasi ya risiko itu risiko rugi. Kalau kita berkegiatan yang lain, risikonya risiko kecelakaan, misalnya begitu. Penyimpangannya dalam bentuk kecelakaan. Ya. Nah, dalam konteks adanya risiko tersebut, kita perlu mungkin memang mengetahui bagaimana kita memanage, kita memperlakukan risiko tadi. Itu ranahnya manajemen risiko. Dan ranah manajemen risiko ini kurang lebih bisa kita bayangkan sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan atau mengendalikan risiko agar dampaknya itu nanti bisa dicegah ataupun setidaknya diminimalkan dan atau mungkin dampaknya itu bisa dikelola gitulah gitu ya, itu nanti tugasnya manajemen risiko. Dan biasanya strategi dalam manajemen risiko, ini kalau secara umum ya, itu bisa dalam 4 uh, cabang ini. Yang pertama, kita hindari saja risiko tadi gitu ya. Jadi kalau kita bisa punya cara menghindari risiko, ya hindari dulu. Jadi risk avoidance. Ya. Atau mungkin risk reduction. Jadi kita kurangi risiko. Ya, jadi mungkin kalau katakanlah kita bekerja di lab gitu ya, kita usahakan reduksi atau perkecil risiko dengan cara ya kita punya SOP nih menangani bahan kimia yang berbahaya atau mengelola alat-alat yang canggih gitu ya, itu kita bisa reduksi atau perkecil risikonya dengan punya SOP tertentu. Atau kalaupun nanti risiko itu tidak bisa dihindari, mungkin kita transfer ke pihak lain, yaitu risk transfer. Dan ini yang kita dalami di asuransi. Jadi dalam asuransi ini sebetulnya kita mentransfer risiko. Jadi misalnya kita risiko sakit nih di masa yang akan datang, kita transferlah ke perusahaan asuransi dengan cara kita ikut asuransi kesehatan. Sehingga ya kalaupun kita sakit, nanti efek finansialnya akan dijamin gitu ya oleh perusahaan asuransi. Kira-kira seperti itu. Itu istilahnya risk transfer. Ataupun mungkin risk retention. Jadi ya kalau ada risiko yang tidak bisa dihindari, tidak bisa ditransfer, ya udah kita terima apa adanya. Ya. Jadi kalau yang keempat itu mungkin yang benar-benar udah mentok gitu ya, tidak bisa dikendalikan dengan cara-cara yang lain. Oke, itu tentang manajemen risiko. Kemudian salah satu contoh uh, apa namanya kejadian berisiko ini pernah terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Ini hasil penelitian saya dan kolega, yaitu sebetulnya kita membahas manajemen risiko kebakaran hutan tapi secara teoritis matematik saja ya, yaitu menganalisis sensitivitas dan tingkat kepentingan dari indikator iklim untuk menduga hotspot karena diyakini kebakaran hutan itu terjadinya di daerah-daerah hotspot. Biasanya begitu menurut para ahli lingkungan. Nah, jadi kita menduga hotspot sedemikian rupa sehingga kalau kita bisa juga hotspot tadi terjadinya di mana, maka nanti skema manajemen risiko lanjutan mungkin bersama dengan teman-teman yang bidangnya penanganan kebakaran hutan, gitu, kita bisa berikan informasi gitu ya bahwa di daerah ini dan itu cenderung hotspotnya tinggi sehingga mungkin bisa untuk pencegahan risiko kebakaran bisa lakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Gitu. Nah sekarang kembali ke bahwa yang kita kerjakan itu belum sampai gitu ya ke kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Tapi secara teoritis, maka kemarin kita melakukan analisis sensitivitas terhadap tadi ya indikator iklim mengacu pada 3 basis model ya, yaitu model varians, densitas, dan distribusi. Formulasinya ada di kiri, tapi tidak akan saya bahas yang terlalu detail matematis itu ya. Tentang hasilnya mungkin ada di gambaran di kanan. Kita diidentifikasi ternyata hotspot itu atau peluang akan terjadinya kebakaran itu di daerah-daerah yang banyaknya hari kering tanpa hujan itu relatif tinggi. Ya paling berarti ini logis ya. Jadi kalau ada daerah itu hari keringnya terlalu tinggi, maka di situ peluang untuk terjadinya kebakaran akan lebih tinggi. Nah, dan faktor yang berikutnya adalah total
curah hujan, total precipitation ya, yaitu daerah yang curah hujannya rendah itu akan cenderung lebih rentan terjadi hotspot dan menimbulkan kebakaran. Jadi juga tentunya bahwa bulannya bulan apa, walaupun di Indonesia sebenarnya ada ya polanya ya. Biasanya kan bulan kering itu katakanlah Juli, Agustus gitu. Tapi ternyata kalau dari data empiris itu tidak signifikan karena Indonesia itu tidak hanya di Pulau Jawa gitu ya. Di daerah luar Pulau Jawa itu tren kapan bulan kering, kapan basah itu ada yang berbeda. Gitu, sehingga secara matematis itu tidak terlalu menjadi pengaruh bulan apa. Ya, kemudian ada indeks El Nino, IOD, ya, tapi ini sudah terlalu spesifik ilmu lingkungan hidup yang saya juga tidak paham atau kurang paham, jadi ini juga saya. Tapi tadi ya, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi peluang untuk terjadinya kebakaran bisa kita identifikasi. Kemudian terhadap studi tadi kita juga mengidentifikasi tingkat kepentingan feature dari variabel lingkungan hidup. Ya, kurang lebihnya masih sama menggunakan permutation feature importance itu juga yang dominan signifikan itu adalah banyaknya hari kering. Jadi dalam suatu wilayah tertentu kalau hujannya sedikit artinya hari keringnya besar maka peluang terjadinya kebakaran hutan itu lebih besar. Kemudian berkenaan dengan pemodelan uh, apa namanya model data kebakaran hutan ada di kanan, tapi ini detailnya barangkali tidak perlu saya sampaikan karena kemarin kita mencobakan 4 model, yaitu model random forest, gradient boosting, Bayesian linear regression, serta artificial neural network untuk menduga terjadinya hotspot. Ya, ini artinya dari data yang kita kumpulkan dari tahun 2001 sampai 2015 kita gunakan untuk menduga di tahun-tahun sesudahnya. Tapi kalau studi apa teoritis itu biasanya kan daerah dugaan yang digambar kuning ya, itu sebetulnya sudah terjadi, makanya kita cocokkan gitu dengan data yang sebenarnya. Ya, dan keempat model itu bisa menduga dengan baik, sehingga harapannya nanti di tahun-tahun berikutnya, tahun 2020-an ataupun tahun 2030, kita akan bisa melakukan pendugaan kalau diyakini pola tadi ya hari kering, kemudian total curah hujan dan seterusnya itu masih sama seperti data yang kita punya sebelumnya. Tekniknya kita sebut dengan supervised machine learning. Oke, mungkin cukup tentang manajemen risiko kebakaran hutan. Saya berlanjut sekarang tentang tentang topik asuransi ya. Asuransi yang sehari-hari kita tahu sih ya ada BPJS, ada asuransi apa, kendaraan bermotor misalnya begitu. Tapi ini secara umum ya. Asuransi itu adalah kontrak atau perjanjian bahwa perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan finansial kepada tetanggung atas risiko tertentu dengan imbalan premi. Jadi untuk ketahui pastinya sudah kita bersama ya kalau kita masuk ke skema asuransi kita akan dapat perlindungan dari perusahaan asuransi tapi kita harus membayar premi ya. Maka nanti perusahaan asuransi itu tugasnya mengelola premi dari para pemegang polis ya, para tertangguhnya untuk bisa memberikan jaminan perlindungan seperti yang dijanjikan pada polis asuransi. Ya. Dan sekarang kalau peran model matematika dalam asuransi itu apa? Tentunya ya karena banyak hal harus dihitung gitu ya. Maka peran model matematika akan sangat relatif luas. Yang pertama, tergantung skema asuransinya nanti penilaian terhadap risiko yang akan muncul pada bidang garap gitu ya. Maka itu pasti perlu model-model matematik. Contohnya misalnya asuransi kesehatan, maka model matematika tentang tren terjadinya penyakit tertentu di daerah tertentu atau terjadinya penyakit tertentu untuk apa namanya golongan umur tertentu atau gender tertentu ya atau risiko tertentu terhadap apa pemegang polis itu ada bisa dievaluasi modelnya dan dari situ bisa kita nilai risikonya. Oh, yang ini risiko tinggi, ini risiko rendah dan seterusnya. Karena dengan tahunya status risiko pemegang asuransi, kita nanti perusahaan asuransi harus menentukan premi, ya. Sehingga premi asuransi itu biasanya akan merupakan fungsi dari tingkat risiko dari pemegang polisnya. Risiko tinggi, preminya biasanya lebih tinggi dibanding yang risikonya rendah. Kemudian perusahaan asuransi juga harus bisa menghitung cadangan atau reserve
dalam rangka agar nanti di masa depan bisa membayarkan perlindungan yang dijanjikan, ya. Dan mengestimasi cadangan asuransi itu harus dilakukan oleh perusahaan asuransi. Itu semuanya perlu model matematik. Kemudian yang juga perlu adalah produk asuransi itu bisa berkembang, ya. Kalau sekarang mungkin yang kita kenal hanya asuransi kesehatan, kesehatan pun kan ada BPJS, ada juga asuransi swasta, ya. Tidak harus sama. Perusahaan satu dengan yang lain bisa jadi beda, begitu. Dan semua desain tadi akan mempertimbangkan berbagai hal seperti yang tadi saya sebutkan, dan itu alat bantunya utamanya itulah model-model matematika, ya. Sehingga sebagai gambaran untuk mendesain produk asuransi baru itu ya kurang lebih ada 3 tahap ini ya yang uh, harus dipertimbangkan, ya. Bisa uh, untuk asuransi yang berbasis untuk melindungi nasabah kecil biasanya bisa didesain produk asuransi mikro ataupun asuransi indeks, ya. Detailnya tidak perlu saya jelaskan di sini, ya. Kemudian asuransi kesehatan itu biasanya sifatnya harus dinamis karena dia akan berhubungan dengan faktor risiko individual yang juga dinamis. Atau mungkin uh, ada skema asuransi yang terbaru ini sekarang biasanya asuransi yang harus mempertimbangkan data besar, sehingga nanti perlu menggunakan machine learning ataupun skema underwriting tertentu untuk asuransi berbasis teknologi. Ya, yang terbaru yang sedang tren itu adalah asuransi kendaraan bermotor, tapi bukan yang tradisional, tapi kendaraan bermotor yang skema baru, misalnya yang elektrik, EV gitu, ya. Itu skema asuransinya ternyata beda. Karena memang teknologi kendaraannya beda, maka skema untuk menilai risiko, menentukan premi, dan sebagainya itu akan berbeda. Nah, oke, itu sekarang tentang asuransi. Kemudian, kalau lebih khusus manajemen risiko dalam bidang asuransi, kurang lebih itu ada 3 kelompok besar, yaitu tadi sudah saya sebut, ya, penentuan premi dan cadangan reserve asuransi, kemudian juga pengelolaan risiko portofolio, itu juga harus merupakan hal yang dibahas dan menggunakan model matematik juga. Pengelolaan risiko ini dalam arti untuk suatu kegiatan tertentu itu ini akan ada 2 jenis risiko, yaitu risiko yang sifatnya sistematik, ya, serta yang tidak sistematik atau diversifiable, ya. Biasanya risiko sistematik ini tidak bisa dihindari, ya, harus diterima begitu, ya. Tinggal nanti diperhitungkan, ya, pada skema penentuan premi dan seterusnya. Sedangkan ada risiko yang sebetulnya bisa didiversifikasi, ya. Nah, ini ada ranah bidang pemodel matematikanya untuk mengelola risiko berdasarkan jenis-jenis risiko tadi. Kemudian juga kelompok yang ketiga adalah untuk pengujian stres. Stres itu artinya tekanan, ya, tekanan ekonomi gitu, serta analisis skenario dari implementasi asuransi di dunia nyata begitu, ya. Dan itu semuanya, karena ini konteksnya tadi pemodel matematika, semuanya itu memanfaatkan model-model matematika. Kemudian mungkin sedikit contoh berikut beberapa hasil penelitian kami tentang bagaimana model matematik dapat digunakan untuk mengkonstruksi atau memperhitungkan atau mengestimasi cadangan asuransi, ya, cadangan manfaat asuransi. Nah, asuransi yang waktu itu kita teliti ini asuransi life, asuransi kehidupan, ya. Dan jenisnya ada jenis asuransi dua guna dan juga asuransi berjangka. Untuk detailnya nanti untuk ibu-ibu yang mungkin tak bergelut dengan perasuransian mungkin baru bisa agak lebih didetailkan. Tapi mungkin sekarang yang jelas untuk asuransi life itu umumnya ada di sini, ya. Dan prosedur penentuan cadangannya menggunakan formulasi matematik tertentu dan kalau digambarkan dalam gambar seperti yang saya berikan. Kalau nanti diperlukan boleh saya perdalam belakangnya. Nah, kemudian berikutnya masih tentang asuransi, implementasi asuransi, ya. Saya khusus pada berbagai pembahasan di kampus, terutama karena kami dari IPB, ya, itu adalah tentang implementasi asuransi pertanian di Indonesia, ya.
untuk diketahui kita di Indonesia itu salah satu negara yang memang sangat dominan sektor pertaniannya ya menjadi harapan hidup banyak penduduk Indonesia. Dan kita ketahui sektor pertanian itu sangat rentan ya terhadap perubahan iklim, serangan hama penyakit dan atau bencana alam, termasuk yang kebakaran hutan yang tadi saya sebutkan. Ya, sehingga untuk mengantisipasi ancaman tadi, sebenarnya asuransi pertanian itu akan sangat bisa diandalkan gitu ya, dalam hal untuk memitigasi risiko, untuk memberikan perlindungan finansial, dan akhirnya diharapkan bisa untuk mendukung kemandirian pangan. Kalau petani itu gagal panennya rendah karena terlindungi asuransi, maka tentunya kemandirian pangan akan lebih bisa dijaga. Ya. Dan yang sudah diimplementasikan di Indonesia, asuransi pertanian itu mungkin dikenal apa namanya? Yang pertama, yang paling besar itu sebenarnya asuransi usaha tani padi, ya. Karena jadi yang kanan ya, karena memang usaha pertanian di Indonesia masih dominan ini ya padi, terutama di Jawa sebetulnya ya. Kalau di luar Jawa sebenarnya tidak terlalu ya, tidak terlalu besar itu usaha tani padi. Kemudian terhadap usaha pertanian ternak, sapi kerbau itu juga sudah di launching asuransinya. Nah, semuanya dikelola atau diinisiasi dari Kementerian Pertanian sih, Mas, ya. Dan atau di beberapa daerah yang apa peternakan domba dan kambing itu juga besar, itu juga sudah dirilis asuransi usaha ternak domba dan kambing. Nah, setidaknya 3 jenis asuransi pertanian ini yang di Indonesia sudah running, yang eh, sudah lebih panjang sebetulnya yang tadi. Nah, yaitu untuk gambaran dan khusus untuk usaha tani padi itu ini detailnya di sebelah kiri kalau diperlukan nanti bisa kita baca belakangan ya. Jadi kurang lebihnya dari begini, usaha tani padi itu petani padi itu akan diberikan coverage asuransi tertentu yaitu bisa mendapatkan kalau gagal panen ya akan mendapatkan ganti bisa sampai 6 juta rupiah per hektar. Kalau gagal panen karena apa? Yaitu karena sudah ada pada polis biasanya ya, mungkin karena penyakit atau anak hama, hama penyakit sorry saja, atau karena kekeringan atau karena banjir. Jadi biasanya tiga ranah besar tadi. Kalau kebakaran mungkin itu implikasi dari kekeringan berarti sudah termasuk. Nah, untuk mendapatkan ganti rugi 6 juta per hektar kalau gagal panen itu, sebetulnya petani sebagai pemegang polisnya itu kan dikenakan premi. Nah, preminya ini selama ini memang masih disubsidi oleh pemerintah. Ya, preminya besarnya 200.000 ya. Pemerintah memberi subsidi dalam jumlah yang besar ya. Persentasenya berapa ini saya tidak tulis. 144.000 itu disubsidi pemerintah. Petaninya hanya diminta kontribusi 36.000. Harusnya sih dari sudut pandang petani mereka akan lebih terlindungi gitu ya. Hanya dengan membayar premi 36.000 kalau gagal panen akan dapat coverage 6 juta gitu ya. Jadi dampak positifnya dari asuransi untuk tani padi tadi, petani memiliki jaring pengaman finansial ya. Tadi ya kalau gagal panen akan tetap mendapatkan, jadi tidak semuanya rugi gitu ya. Jadi 6 jutanya bisa untuk mengcover katakanlah biaya bibit, biaya tenaga kerja dan seterusnya. Sehingga kontinuitas produksi pangan akan terjaga, artinya dengan dapat ganti 6 juta kan bisa untuk modal bertani lagi gitu ya di periode masa panen berikutnya. Ya, setelah itu juga dengan asuransi ini didukunglah ketahanan pangan. Jadi kalau petaninya uh, apa namanya tidak kemudian gulung tikar gitu kan berarti masih akan berproduksi kembali. Ya, dan dengan tercover di asuransi itu biasanya petani akan lebih mudah untuk mendapatkan kredit pembiayaan usaha taninya. Tapi sayangnya eh, dari dampak positif tadi, ternyata sekarang faktanya sebetulnya petani yang bersedia ikut asuransi itu tidak banyak, gitu ya. Nanti akan ada sedikit datanya belakangan ya. Sehingga itu sebagai tantangan, eh, kok nggak banyak, kenapa ya? Itu ternyata menurut studi yang lain ya, itu adalah karena literasi keuangan petani itu rendah. Artinya Hmm, apa petani itu literasi itu artinya kan pemahaman tentang skema keuangan dari usaha produksi mereka ya itu
masih rendah gitu. Rendah dalam arti mungkin ini tidak percaya begitu ya. Masa sih bayar 36.000 aja bisa dapat penggantian 6 juta. Tapi itu tentunya dengan catatan kalau gagal panen. Kalau panennya lancar sih enggak ya gitu. Kemudian menurut data juga katanya proses klaim itu kadang-kadang tidak mudah ya, sehingga karena kompleks mungkin jadi orang males kompleks susah begitu ya. Dan atau juga keterbatasan cakupan wilayah. Jadi kemungkinan ada daerah kita yang masih belum tercover oleh asuransi AUTP tadi. Gitu. Nah, kemudian dari sudut eh, pandang teoritis gitu ya, premi dari asuransi pertanian tadi, kalau sebenarnya asuransi yang sudah berlaku itu ditetapkan oleh pemerintah ya. Oh ya, tadi saya lupa menyebut itu via ada salah satu perusahaan asuransi milik pemerintah, Jasindo namanya, itu yang dia mengelola usaha asuransi usaha tanah tadi. Itu sudah ditetapkan preminya ya tadi 200.000. Nah, sebetulnya nanti dari sudut pandang akademis teoritis, premi itu bisa jadi tidak harus 200.000, tapi bisa lebih rendah kalau ternyata uh, lebih sedikit petani yang gagal panen. Gitu. Jadi artinya biar nggak terlalu besar, preminya di bawah 200.000 itu akan lebih menarik sebetulnya. Dari sudut pandang matematis atau teori matematik, kita pakai teori kredibilitas namanya. Premi itu mungkin bisa disesuaikan berdasarkan data kerugian yang sebenarnya, lambang matematiknya pakai X bar, dikombinasikan dengan premi yang telah ditetapkan, mu, itu yang tadi 100 itu. Nah, menggunakan teori kredibilitas, baik menurut Bullman atau Bullmann-Schropp, itu ada sedikit beda, detailnya nanti akan saya skip saja. Tapi kurang lebih begitu ya. Jadi, kalau memang uh, dirasa kerugian sebenarnya itu lebih rendah dari kerugian yang ditetapkan oleh premi manual menurut perusahaan asuransi, peserta asuransi bisa meminta ya, penyelesaian premi dengan skema kredibilitas ini. Kemudian balik lagi ke tadi implementasi pertanian, ternyata data terakhir dari saya sebutkan ya, bahwa kepesertaan petani di asuransi ini tadi uh, ada kendala dan ternyata memang datanya demikian. Uh, Persentase petani yang berminat atau secara faktual ikut asuransi itu ternyata fluktuatif gitu ya. Di masa sebelum pandemi relatif tinggi. Oh ya, tadi asuransi pertanian di Indonesia itu baru diintroduksi 2015 gitu ya. Jadi sebenarnya trennya mereka ingin partisipasi, tapi pada saat pandemi mungkin karena ada kendala yang lain itu tingkat partisipasinya menurun. Mohon maaf data yang berikutnya belum sempat direkap. Jadi ini ya setelah pandemi tahun ya 2021 sebenarnya masih pandemi ya, di tahun-tahun itu partisipasi terhadap asuransi padi itu menurun relatif tajam karena sebelumnya pernah sampai 1.500-an, sorry, 1.500.000 petani yang partisipasi kemudian turun sampai hanya kira-kira sepertiganya saja ya. Baik jumlah petani maupun jumlah lahan yang diasuransikan. Dan diidentifikasi ternyata hambatannya sama seperti yang tadi apa saya catat sebelumnya ya, yaitu ternyata hambatan terbesar itu karena kurangnya literasi petani tentang perlunya asuransi tadi gitu ya. Jadi artinya sebetulnya pemerintah ini bertugas untuk selain mensosialisasikan adanya produk asuransi, tapi juga kepentingannya gitu ya, perlu di uh, apa namanya disosialisasikan lebih mendalam lagi ya. Gitu kan. Kemudian ada juga yang tentang image dan trust itu relatif besar pengaruhnya terhadap kemauan petani untuk berpartisipasi karena uh, kalau yang ini mungkin agak sulit ya karena perusahaan asuransi sebenarnya asuransi milik pemerintah. Jadi sebenarnya dari sudut trust itu harus lebih bisa dipercaya gitu. Tapi 16% ternyata mengatakan kurang percaya gitu, dengan perusahaan tadi. Atau mungkin sosialisasinya kurang gencar karena 16% dari hasil surveinya ya mengatakan nggak pernah dengar sosialisasi tentang asuransi misalnya begitu. Kemudian harga premi juga menjadi kendala dan aksesibilitas ya termasuk tadi ya kemudahan klaim itu mungkin termasuk kendala.
yaitu tentang implementasi OTT di Indonesia. Ini menjadi PR bagi pemerintah ke depannya. Pemerintah baik pusat maupun daerah gitu ya, agar mungkin petani lebih bisa melek asuransi dan lebih mau untuk berpartisipasi dalam rangka untuk memberikan skenario perlindungan mereka terhadap risiko yang mungkin muncul pada usaha tani mereka. Oke, kurang lebihnya itu ya, sehingga nggak apa-apa pendek aja ya. Sebagai penutup, saya carikan sedikit highlight tentang manfaat model matematika dalam asuransi ya, yaitu sebenarnya tadi sudah ada di beberapa bagian dari paparan saya. Yang pertama, model matematika pastinya diperlukan untuk mengestimasi atau menduga risiko dan juga lebih premi signifikan sehingga agar lebih akurat. Jadi kalau pakai model yang lebih mudah diimplementasikan, hasilnya akan lebih akurat. Kemudian model dapat disesuaikan dengan kondisi lokal karena tadi ya model itu bisa tailor made istilahnya ya, disesuaikan dengan siapa yang perlu ya. Asuransi tadi saya ilustrasikan banyak asuransi pertanian, tapi asuransi yang umum itu juga memerlukan ya pemodelan yang sesuai ya. Tadi sudah saya ilustrasikan kesehatan misalnya begitu. Kemudian pengembangan asuransi atau penerapan model matematika dalam asuransi itu juga akan menjadi lebih baik kalau didukung data lapangan yang kuat. Jadi kalau punya model-model matematiknya saja masih belum tahu implementasinya ya, makanya memang selalu akan perlu data lapangan yang kuat. Kemudian kalau kita sebagai dorongan untuk inovasi produk baru dapat memanfaatkan model matematik, tentunya ini peranahnya para eh, apa namanya bank perusahaan asuransi yang ingin launching produk baru ya, nanti perlu model matematika dalam hal seperti tadi ya, untuk memodelkan tingkat risiko, memodelkan premi dan seterusnya ya. Dan dengan model matematika harapannya sih manajemen risiko bisa lebih efektif asalkan kita bisa menemukan model matematika yang tepat ya untuk risiko yang kita hadapi. Oke, demikian dan kurang lebihnya tentunya mohon dimaafkan kalau ada kekurangan itu karena kekurangan saya. Dan tentunya terima kasih kepada ibu-ibu semua untuk uh, ber- tertarik untuk bergabung di sini dan kita bisa belajar bersama begitu kalau ada nanti yang ingin lebih diperdalam. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas penjelasannya, Bu Ender. Menarik ya. Jadi biasanya matematika itu kan pusing gitu ya, Prof. Tapi ini bisa digunakan untuk Juga. memodelkan terkait dengan manajemen resiko gitu. Baik, kepada ibu-ibu yang sudah hadir atau peserta yang lain, dipersilahkan apabila ingin memberikan pertanyaan kepada Prof. Endar. Prof. Leni, ada yang ditanyakan? Belum. Belum. Oke, Ya, berarti itu dari apa saya namanya? mungkin dulu ya. Oh ya, Menina dulu Oke, aja. boleh-boleh. Prof. Endar, mungkin ini pertanyaannya pertanyaan orang awam ya istilahnya, karena memang bidang saya itu kimia, begitu. Cuman menurut saya itu menarik ya, untuk bidang aktuaria, begitu, itu dapat digunakan untuk memodelkan. Nah, yang menarik tadi adalah salah satunya di saham, ya, selain asuransi dan sebagainya. Nah, pertanyaan awam dari saya begitu, apakah dengan adanya pemodelan eh, dengan aktuaria ini, maksudnya untuk konsumen misalnya seperti saya yang punya saham gitu, kemudian memperkirakan, oh ini nanti akan bisa turun di bulan apa dan sebagainya, apakah bisa sampai outputnya begitu atau starting pointnya di awal? Oh, kita akan memilih saham yang resikonya itu rendah saja atau yang bagaimana gitu. Mungkin itu dulu Prof. Endar. Selanjutnya nanti ada pertanyaan kedua dari chat ya, nanti saya bacakan. Silahkan Prof. Endar. Oke, baik.
Eh, jadi kalau yang Bu Nina tanyakan, kebetulan tadi tidak berdalam, walaupun ada tadi ya, yang strategi hedging itu sebenarnya saya tunjukkan untuk hedging. Hedging itu artinya melindungi kita terhadap risiko kerugian untuk investasi saham. Tapi secara umum ya, pada saat seseorang ingin berinvestasi saham, memang eh, tidak ada yang bisa menjamin pasti untung ya. Karena kita tahu saham itu sekarang harganya katakanlah 10.000, bulan depan bisa jadi naik jadi 15, bisa jadi turun jadi 5.000. Ya, kalau kita hanya investasi dengan beli saham apa adanya, kemudian kita simpan sahamnya, ya kalau naik pasti untung ya. Tapi kalau harga sahamnya turun, makanya pasti akan rugi. Ya, nah sehingga yang strategi hedging tadi ada banyak sebetulnya variasi model matematiknya ya. Apa namanya, kita perlu pakai strateginya tadi pakai derivatif, mohon maaf ya, pakai derivatif. Strategi mana yang perlu kita terapkan untuk mengantisipasi ya, jadi memang harus punya prediksi di awal, mengantisipasi kalau saham ini nanti akan naik. Karena harga saham naik bukan berarti kita pasti untung juga sih, tergantung kita bagaimana mengelola portofolio kita gitu ya, portofolio investasi. Jadi kalau harganya naik, bagaimana biar kita tidak jatuh jadi rugi. Ya, karena tergantung nanti, karena kita skemanya derivatif, derivatif itu kan kita bisa menjual kontrak untuk menjual aset, dan opsi ya, opsi put, opsi call, gitu. Sehingga nanti detailnya agak panjang lah itu ya. Sehingga memang yang pertama kita mesti ketahui kalau kita katakan untuk skema asuransi, investasi di saham, itu biasanya saham itu pada saat di publish sih nggak ada yang ngasih tahu, pokoknya publish harga saham apa misalnya Indomaret katakanlah gitu harganya sekarang 10.000, ya udah gitu aja. Nah, biasanya nanti ada analis saham gitu yang akan berinformasi, oh harga saham Indomaret sekarang harga 10.000, dia punya ada kita sebutnya parameter kalau matematiknya ya, ada volatilitas 20% misalnya. Nah, kalau volatilitas itu kalau di, uh, im- diinterpretasikan itulah ukuran risikonya. Tapi risikonya tanda petik ya tidak selalu karena dia akan jatuh, tapi bisa jadi karena naik. Artinya kalau volatilitasnya 20%, maka saham itu punya peluang 20% akan naik, tapi juga bisa turun. Kalau dalam dunia statistik kan kita asumsikan perubahan itu distribusinya normal sih ya. Jadi simetris sebetulnya bisa turun, bisa naik gitu. Ya. Eh, tapi yang bottom line yang harus kita catat, kalau volatilitasnya itu tinggi, maka range kalau dia turun jatuh banget atau naik naik banget itu besar. Tapi kalau volatilitasnya kecil, maka range dia akan bisa turun ataupun naik memang kecil, gitu ya. Jadi dia relatif relatif akan tetap gitu ya di harga yang sekarang. Nah, volatilitas itu dihitung dari apa sih? Volatilitas sebetulnya kalau dari sudut pandang uh, akademis itu dihitungnya dari ragam, ragam perubahan harga histori selama ini, gitu ya. Kalau ada saham yang naik turunnya cepat, itu biasanya volatilitasnya akan jadi besar. Naik turunnya cepat dan besar, gitu ya, itu volatilitasnya besar. Sehingga kalau kita mau berinvestasi dan kemudian katakanlah kita termasuk investor yang berani mengambil risiko, volatilitas besar itu tersembunyi peluang untuk dapat untung besar. Walaupun sebetulnya ruginya juga mungkin akan besar ya. Tapi kalau orang yang uh, berani risiko itu kan lebih melihat aspek positifnya. Jadi, ambil aja kualitas besar karena kalau itu untungnya akan besar. Tapi ada juga investor yang istilahnya namanya risk averse, jadi takut risiko. Mungkin kayak saya misalnya gitu. Aduh enggak jangan yang gede-gede nanti kalau ternyata jatuh ruginya gede juga. Nah, itu sama investor risk averse. Sehingga keputusannya itu ditentukan oleh individual. Anda risk averse atau risk seeker istilahnya ya begitu. Jadi nanti tinggal berkaca saja sehingga nanti uh, pilih kalau di depan ya pilih yang sesuai dengan keinginan, pilih yang volatilitas besar atau volatilitas kecil. Nanti di perjalanan harga saham itu bisa diprediksi atau paling tidak ada model matematika untuk prediksi harga saham. Itu ya, bahwa harga saham itu ada tadi data histori yang bisa digunakan untuk memprediksi volatilitas. Kemudian ada juga asumsi-asumsi bahwa
saham jenis ini itu relatif tidak banyak gangguan sehingga trennya akan naik terus misalnya gitu. Nah, walaupun itu bisa berubah ya. Jadi misalnya saham-saham yang populer sekarang, misalnya saham untuk apa produk yang laris di online trading gitu ya. Oh itu kayaknya ini bagus deh gitu ya, trennya akan naik gitu. Kalau saham yang tradisional, tadi saya nyebut misalnya saham apa ya kalau tradisional banget ya, kalau Indomaret gitu kan masih itu apa bisnis yang masih berjalan dengan baik sampai saat ini ya. Tapi kalau mungkin Anda dengar misalnya pernah ada suatu perusahaan yang sekarang sudah mulai bangkrut misalnya gitu. Nah, itu berarti saham apa namanya perusahaan tersebut memang tadinya mendeklar saham tapi kemudian trennya tuh pastinya turun tuh. Kalau apa kita tahu perusahaan itu kinerjanya menurun itu pasti menjadi banyak harganya akan turun karena banyak orang melepas saham. Karena di pasar saham itu berlaku hukum pasar gitu ya. Kalau yang berminat beli itu banyak, harga akan naik. Gitu. Kalau yang berminat jual banyak, harga akan lebih turun gitu ya. Jadi seperti itu. Sehingga nanti tinggal putuskan nanti kita mau investasi kemana, pengen yang trennya akan harga naik atau harga turun itu diprediksi dari kondisi sekarang. Ya, kemudian level kedua pakai strategi tadi ya, tapi kalau itu detailnya agak mungkin perlu dijelaskan agak lebih panjang lebar, mungkin untuk diketahui saja. Kita bisa sih melakukan investasi, nanti investasikan saham kita, jangan hanya, sorry, investasi kita tidak hanya di satu saham. Karena dari sudut teori keuangan, itu kalau berinvestasi jangan cuma di satu produk. Biasanya, don't put your investment in apa namanya in one product. Jadi biasanya kita harus uh, letakkan di satu keranjang yang produknya macam-macam sehingga satu naik, satu turun, satu akan naik gitu ya. Diversifikasi ya, Prof Iya, ya. itu kayak kalau kata ininya diversifikasi. Jadi kita modifikasi risiko Betul. dengan cara investasikan ke saham yang bervariasi, yang satu naik, satu turun, satu akan naik. Gitu. Ya, Mm-mm. nah sehingga itu biasanya kalau investasi itu jangan hanya satu. Jadi jangan mentang-mentang misalnya, oh ini apa misalnya model mobil EV apa yang produk Indonesia belum ada ya, guling aja produk asing itu ya. Lagi Iya tren benar. kemudian kita invest di sana atau yang mobil Indonesia lah apa gitu, kita invest di sana hanya itu saja kalau bisa jangan. Ya, jadi kalau bisa Mm-mm. diversifikasi dengan berbagai diversifikasi gitu. Mm-mm. Berbagai jenis saham kalau Oke. misalnya investasinya di saham. Kurang lebih begitu sih ya. Nah, Oke. Wah, sepertinya memang apa namanya masih menarik lagi untuk diulik nih Bu, apalagi prediksi wah, harga saham. iya iya boleh. Oke, oke. Tapi di sini ada pertanyaan ya, Prof. Yang Hmm. kedua dari eh, Ibu Indriani Nur dari Universitas Halu Oleo ya. Ibu, selamat siang. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan asuransi untuk nelayan dan usaha budidaya perikanan mengingat besarnya risiko yang akan dihadapi para nelayan dan pembudidaya ikan? Begitu pertanyaannya. Silahkan, Prof. Endar. Oke, baik. Kalau dari sudut pandang kita yang apa hitung matematik ya kalau saya dari matematik, sebenarnya ini juga salah satu bidang yang sangat potensial untuk kita kembangkan asuransi. Memang saya pernah dengar tentang asuransi usaha nelayan ini, tapi kemarin pada saat browsing bahan gitu ya, itu belum menemukan dan atau juga belum mendapatkan data, jadi tadi belum saya expose, mengekspos baru yang usaha tani padi, mohon maaf ya. Tapi ya menurut saya memang iya, karena tadi ya, mendesain produk asuransi kan yang pertama adalah kita desain untuk kan pertama ada analisis risiko. Jadi untuk kegiatan yang berisiko itu disitulah perlunya asuransi gitu ya sehingga kita bisa mentransfer risiko kan begitu kalau dari sudut pandang akademisnya. Ya, jadi memang harusnya ada dan nanti bisa saya akan coba tanya kalau memang ada nanti bisa saya jadikan data kemudian bisa di cross check dengan model matematik yang tepat begitu ya agar itu skema untuk melindungi risiko nelayan dan pembudidaya di perikanan itu asuransi yang paling tepat apa dan atau sebetulnya juga bisa nanti memakai data dari negara lain sih ya
Kita tahu sebenarnya kalau data itu kadang-kadang data Indonesia susah didapat, kalau data dari luar kadang-kadang lebih banyak tersedia. Tapi memang iya betul Bu Indri, bahwa usaha nelayan itu juga adalah jenis usaha pertanian dalam arti luas ya, yang perlu untuk dilindungi asuransi. Gitu. Sehingga nanti kita tidak ingin dengar gitu ya, ada nelayan bangkrut karena kena apa misalnya, kan risikonya bisa dari cuaca gitu ya, kemudian mereka bangkrut karena tidak bisa membeli kapal lagi gitu ya, padahal dia hidupnya harus dari melaut begitu. Kalau ada asuransinya kan begitu kena ombak misalnya, karena dia dilindungi asuransi kan bisa mengadakan alat baru gitu ya. Begitu Bu Indri ya, moga-moga sedikit menjawab. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin satu lagi ya pertanyaannya, Prof. Ender. Ya. Dari Ibu Ifatul Hasanah. Izin Prof, saya Iva, guru Serdik bidang studi matematika di Jawa Timur. Saya ingin bertanya bagaimana pemodelan matematika ini tetap digunakan oleh analysis ya maksudnya. Di tengah sekarang sudah banyak berkembang script Python. Dan bagaimana proyeksi kerja lulusan matematika teknikal terhadap bidang industri strategis? Silahkan dijawab, Prof. Oke, baik. Terima kasih Bu Iva. Eh, bahwa script Python, Python berarti yang bahasa pemrograman ya. Itu sebetulnya kalau dari sudut pandang kita, ya itu bukan bukan kompetitor dari model matematik ya. Jadi kalau menyusun model itu kan, eh, menyusun model dalam arti menyusun dari awal itu biasanya ya pekerjaan dari manusia. Itu walaupun sekarang bisa ditransfer ke AI sih ya begitu. Itu dia tanya AI kan gitu. Eh, Python itu kan sebagai eh, alat bantu ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan ini dan itu, kita cari alat bantunya dengan menggunakan skrip pemrograman gitu ya, sehingga eh, harusnya sih keahlian pemrograman matematika tidak tergantikan karena Python itu nanti untuk membantu gitu ya. Dan AI secara umum, walaupun nanti kita semua orang bisa tanya gitu ya, kayak oh tuh buatkan model matematika untuk ini dan itu, gitu akan keluar sih itu ya. Tetapi bagaimana memahami proses dari awal sampai akhir sampai mengimplementasikan, kan tetap harus manusia gitu yang menentukan, yang mengambil keputusan tetap harus manusia. Jadi sebagai manusia dalam hal ini sebetulnya saya agak khusus ke pemodelan matematik, saya tidak khawatir akan tergantikan posisi saya gitu ya sebagai ahli matematika karena berkembangnya AI. Tidak, bahkan kita bisa gandeng saja itu AI untuk membantu kita. Jadi membantu dalam arti kalau ada sesuatu detail yang kalau kita kerjakan manual itu harus baca banyak referensi, harus kumpulkan banyak data, kita bisa shortcut gitu ya, meminta bantuan AI untuk mempermudah pekerjaan kita. Tapi pengambil keputusan kan tetap manusia, gitu ya, tidak bisa digantikan. Kemudian karena ibu guru ya, jadi memang perlu memberikan wawasan kepada siswa. Jadi kalau mau mengambil ilmu-ilmu yang uh, sains dasar, utamanya matematika gitu ya, tidak perlu khawatir gitu ya akan disaingi oleh tadi mungkin skrip pemrograman ataupun AI gitu ya. Uh, karena bagaimanapun kita dengan keadaan matematika itu tetap akan bisa main di semua bidang termasuk itu. Ibu bilang apa tuh? Industri strategis gitu ya. Uh, Walaupun detailnya saya nggak tahu ya, saya tidak kerja di industri soalnya ya, tapi saya bayangkan misalnya di apa, industri otomotif lah sekarang ya, ya, kita tahu kan mobil itu nggak ada surutnya itu ya. Pada saat mereka mendesain produk, itu pasti memerlukan sedikit banyak ya. Memang ahli teknik sih pasti itu porsinya lebih banyak, tapi sedikit banyak pasti ada ahli matematik karena harus memodelkan. Jadi biar mobil itu apa kinerjanya melawan angin itu baik, gitu. Jangan mobil itu apa namanya datar di depan, nanti mobilnya susah jalan kan, berarti mobil itu akan lancip di depan, sehingga dia aerodinamik gitu ya. Dan itu pekerjaan matematika, walaupun ya bukan matematika fisika sebetulnya. Sehingga itu jadi mungkin ke anak didik kita jangan di discourage gitu ya
kalau memang ada. Memang tidak harus semua jadi ahli matematika, nanti ya nggak jalan juga kan harus ada ahli teknik, ahli kimia, ahli biologi gitu ya. Semua harus di ini, tapi tidak perlu discourage kalau ada siswa yang tertarik ke bidang matematika. Kalau matematika itu ranahnya sekarang sih kayaknya teori banget gitu ya. Tapi nanti dipakai kok di semua bidang industri gitu. Terutama yang modern itu sebenarnya ahli matematika katanya justru bayarannya relatif paling besar itu ya. Apa namanya di industri-industri modern sekarang. Gimana Bu Iva? Ada yang mau ditambahkan? Oke, Oke, baik. Alhamdulillah. Ya. baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Iva dan jawabannya Prof. Endar. Mungkin itu terakhir ya, Prof, untuk pertanyaannya karena waktunya sudah menunjukkan pukul 2 lebih 9 menit, begitu. Saya persilahkan kepada ibu-ibu yang sudah hadir untuk dapat mengisi link presensi yang ada di kolom chat, begitu. Mungkin pertanyaan dari Ibu Iva tadi menjadi pertanyaan yang terakhir pada talk series kali ini. Prof. Endar, terima kasih sekali atas penyampaiannya. Menurut saya sangat menarik sekali ya, sehingga saya yang awam ini memiliki pengetahuan begitu terkait dengan pemodelan matematika, khususnya di bidang aktuaria, gitu. Baik, selanjutnya mungkin eh, dari OS ya, ada token of appreciation ah, kepada narasumber, untuk narasumber. Mungkin sekaligus saya persilahkan kepada Prof. Leni untuk menyampaikan ataupun ada closing statement dan sebagainya. Silahkan, Prof. Masih di mute, Prof. Punten. Oke, terima kasih Bu Prof. Endar. Ini kita ya sangat tercerahkan ya, Bu Nina, Bu Indri juga, Bu Yuli juga hadir di sini, Bu Anissa, dan yang lainnya. Jadi tadi saya mendapatkan gitu ya, kalau mau investasi jangan di satu jenis investasi ya, Bu, harus beberapa gitu. Cuman masalahnya sekarang yang mau diinvestasikan itu kayaknya belum banyak ya, Bu, ya. Karena investasi ini, investasi itu gitu ya. Ada emas ini Bu yang sekarang yang lagi naik ya, naik terus gitu ya emas ya. Mungkin kita harus ada investasi emas, investasi saham, investasi yang lain-lain juga ya gitu ya. Nah, saya kira ya, jadi kita sangat-sangat tercerahkan ini Bu Endar ya untuk apa talk series hari ini. Ternyata kita bisa melihat di sini bahwa matematika ya itu tidak seperti yang mungkin dibayangkan oleh orang biasa gitu ya. Jadi hanya belajar apa dan belajar apa. Ternyata memang ini sangat aplikatif gitu ya matematikanya. Dan tadi juga ada hadir ibu guru kita ya. Mudah-mudahan dapat disampaikan ke siswanya Bu bahwa menjadi seorang ahli matematika itu sangatlah berperan di industri strategis nasional, mungkin bisa juga di internasional nantinya gitu ya. Ye, Bu Endar, ini dari kami dari OS, apa hanya sertifikat ya yang kita berikan. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk untuk apa nih Bu, untuk BKD Bu yang jelas Bukan. dan mungkin untuk Iya, naik pangkat juga Bu bisa. Ya baik, itu dari kami. Terima kasih. terima Terima kasih kasih atas ya. kehadirannya Bu Endar sekali lagi. Ya. Dan untuk peserta yang lain kami ucapkan terima kasih juga. Terima kasih Bu Nina juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Leni yang mungkin tadi sudah memberikan closing statement ya terkait dengan talk series pada siang hari ini. Dari Prof. Endar, sekali lagi, ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Oh gitu. Silahkan. Tentunya terima kasih kepada OSD yang sudah mengelola talk series ini dan secara khusus kepada Prof. Leni, mohon maaf ini baru sekarang bisa partisipasi walaupun tadinya mau tahun lalu ya, tapi kemudian karena berbagai hal tertunda sampai sekarang. Insya Allah nanti di masa yang akan datang kalau memang
semoga ini masih bisa berlanjut ya. 39 itu masih baru. Kalau bisa lanjut seterusnya, insya Allah ya. Tentunya kita apa namanya bisa belajar dari berbagai bidang ilmu yang lain. Insya Allah nanti Ya. kalau memang pas, kebetulan selama ini kalau ada talk series pas gitu, saya aduh nggak bisa ikut online ini ya. Nanti mungkin insya Allah saya akan usahakan untuk online. Ini ada Bu Yuli ini, Bu Yuli walaupun bidangnya bukan matematik ya, tapi menyempatkan hadir. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Oh, terima kasih Bu Prof. Leni, Mbak Nina, Bu, Mbak aja nggak apa-apa ya, Mbak Nina yang tetangga Aman Ibu. ternyata. Kapan-kapan kita bisa apa namanya temu muka langsung karena deket gitu ya. Insya Kepada Allah Bu. ibu-ibu yang lain juga nanti kalau ada acara OS di mana gitu bisa kita usahakan untuk partisipasi. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Prof. Endar. Mungkin Ibu-Ibu, terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Semoga nanti berjumpa lagi di talk series dari OS Indonesia di kesempatan yang lain. Mohon maaf dari saya selaku moderator pada siang hari ini apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Begitu, terakhir saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, Ya, terima Terima kasih kasih semuanya. ya, Ibu-Ibu. ya, izin Liz. Mangga, Oke, Prof. Leni, terima kasih. oke. Saya tutup ya. Iya, Bu, Oke, monggo.